Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking, soft skill, dan pengembangan diri. Di video kali ini, mari kita curhat-curhatan lagi, berbagi unek-unek, sharing, ataupun diskusi terkait pengalaman kamu yang pernah kamu alami ketika kamu merasakan ketidakenakan yang terjadi saat public speaking, ataupun saat berbicara di depan umum. Di video kali ini ada cerita yang sangat menarik perhatian, karena cerita ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Yang namanya pelajaran hidup ya tidak hanya kita dapatkan dari diri kita sendiri, namun kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari orang lain. So di video kali ini mari kita baca curhatan dari siapa ya, kita buka dulu. Curhatan ini benar-benar menarik dan unik, karena sebelum aku share sama kalian, aku udah baca dulu nih. Mari kita sharing. Oke, sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum like dulu di bawah, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, ke adik-adik kamu, ke orang yang kamu anggap harus mengetahui hal penting ini. Mari kita baca curhatan berbobot. Gimana lagi sih kalian mendengarkan curhatan-curhatan berbobot kalau nggak di sini? Cailah ya, enggak ya, banyak video-video pembelajaran lain juga kok. Mari kita baca curhatan berbobot ini. From Bobby Amiraja, peneliti di Institut Teknologi 10 November. Udah gak sabar? Sama aku juga. Saya suka malu banget saat berada di kerumunan atau bertemu banyak orang yang saya nggak tahu mereka ini bakal gimana. Pertanyaan-pertanyaan dalam kepala saya tidak akan jauh dari apakah mereka nggak suka sama saya? Apa bercandaan saya nggak cocok dengan mereka? Mereka sadar nggak sih jerawatku ini udah lebih dari 12 mm in diameter? Ya, saya dan teman-teman introvert lainnya mungkin sering ngerasa kayak gini. Bikin mikir juga, kok bisa teman-teman ekstrovert bisa lebih pede gitu? Sebelum kita lanjut membacakan cerita dari Bobby Amiraja ini, aku mau sampein dulu kalau aku mendapatkan poin penting dari ceritanya, yaitu mengenai introvert dan ekstrovert. Sebenarnya apakah public speaking ini mempengaruhi soal introvert dan soal ekstrovert? Introvert dan ekstrovert bukannya kepribadian. Apakah public speaking ada kaitannya tentang kepribadian? Teori saya atau spekulasi saya, para introvert lebih nyaman dan mungkin lebih familiar juga dengan struktur, urutan, dan aturan, di saat para ekstrovert lebih nyaman dengan eksplorasi, konsep abstrak, dan hal-hal yang berbau kreativitas. Aku pribadi setuju dengan teorinya yang mengatakan bahwa orang introvert lebih nyaman mungkin dan familiar dengan struktur, urutan, dan aturan. Sedangkan orang yang ekstrovert lebih ke abstrak. Konsepnya abstrak. Abstrak itu tak beraturan. Semaunya aja, seenaknya, senyamannya, yang penting bagus, yang penting unik. Nah, itu dia konsep dari abstrak gitu ya. Tidak terstruktur dan tidak ada aturan. Dan menyukai eksplorasi serta kreativitas. Orang yang ekstrovert emang suka dengan eksplorasi dan kreativitas. Namun bagaimana nih orang yang seperti aku? Jujur, aku bukan orang yang termasuk introvert, aku juga bukan orang yang termasuk ekstrovert. Mungkin di pandangan orang lain aku adalah orang yang ekstrovert, tapi di pandangan aku adalah orang yang introvert. Tapi kalau dipikir-pikir, aku tidak sepenuhnya ke introvert. Aku tidak sepenuhnya memiliki karakter-karakter seperti orang introvert, tidak sepenuhnya. Jadi aku termasuk di mana? Aku termasuk di tengah-tengah. Kenapa seperti itu? Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena menurut aku pribadi orangnya berkonsep dan berstruktur. Namun tidak selamanya konsep itu beraturan. Ada konsep yang sifatnya itu abstrak. Dan aku juga orang yang mengandalkan kreativitas dan suka eksplorasi. Jadi menurut aku adalah orang introvert dan ekstrovert, atau yang kita kenal dengan ambivert. Apakah kamu juga orang yang ambivert? Nah, kalau kayak gitu videonya sangat lengkap dong. Kita di sini membahas tidak hanya orang introvert dan ekstrovert, namun kita juga membahas orang yang ambivert. Kira-kira apakah ekstrovert, ambivert, introvert ini sangat berpengaruh dengan public speaking? Kalau gitu, mari kita lanjutkan ceritanya. Maka dari itu, ngobrol di tempat umum itu sangat susah dan kadang menyakitkan plus melelahkan bagi introvert. Benar sekali, orang yang introvert itu kalau kita lihat itu orangnya cuek ya. Padahal orang introvert mengatakan dalam dirinya, aku bukan orang yang cuek, aku juga bukan mau nyuekin. Tapi aku nggak tahu nih pembicaranya harus mulai dari mana. Kebanyakan kita berpikir orang introvert seperti itu. Kadang kita pernah kan melihat seseorang, terus kita nyapa, kenapa dia nggak nyapa gitu ya. Terus kita ajak ngobrol, kenapa dia nggak bales obrolan kita bercandain, kenapa dia nggak ketawa gitu ya. Nah, kita merasa kalau dia adalah orang yang sombong, dia orang cuek banget, sumpah nyuekin banget. Padahal dalam diri dia sendiri, orang yang kita katain tersebut mengatakan, duh aku bukannya sombong, aku bukannya ingin nyuekin, tapi emang aku tuh nggak tahu harus gimana untuk berkomunikasi sama kamu gitu, sama ente, sama anda. Orang introvert merasakan hal itu, kalau dia itu bukan orang yang sombong, tapi kebanyakan kita merasakan nih orang sombong banget gitu ya. Makanya jangan mudah untuk berpikiran netting sama orang, negatif thinking. Sedangkan bagi orang yang ekstrovert, karena komedi, obrolan, pesta itu abstrak dan asik untuk dijelajahi, mereka sangat mudah menavigasikan diri mereka ke situasi
yang untuk introvert itu melelahkan. Bener banget. Kenapa ya? Ketika kita berada di suatu tempat, contohnya aja halte. Di situ ada orang introvert, extrovert, dan aku ambivert. Dimana aku yang ambivert ini mendatangi atau menjumpai orang yang duduk di halte. Ada dua karakter yang berbeda, satu introvert, satu extrovert. Aku menanyakan sesuatu, mungkin tentang rute perjalanan ataupun bus yang akan datang di halte tersebut. Namun yang bereaksi lebih cepat adalah orang yang extrovert, yang merespon aku. Kenapa? Karena orang yang extrovert senang dengan komunikasi dan senang dengan sapaan. Mereka senang dengan sapaan. Bagaimana dengan orang yang introvert? Ketika kita bertanya, maka dia masih malu-malu, masih ragu-ragu, dan masih takut-takut untuk menjawab. Sedangkan orang yang extrovert tidak, karena dalam dirinya ini adalah hal yang mereka sukai, komunikasi, ngobrol sama orang, diskusi, sharing, ini hal-hal yang mereka senangi. Nah, jadi ketika kita berada di suatu tempat, ketika kita bertanya sama seseorang, ada orang yang merespon dan ada yang tidak, kita jangan pernah seuzon sama orang yang tidak merespon kita. Bukan berarti mereka mentah-mentah tidak merespon kita, tapi kemungkinan mereka tidak tahu harus jawab apa dan harus bagaimana mengendalikan emosi mereka sendiri untuk ngobrol sama kita. Padahal kita cuman bertanya. Kadang dari satu pertanyaan bisa jadi komunikasi, tapi seseorang yang introvert tidak mengerti karena orangnya konseptual banget. Jadi segala sesuatu yang random terjadi itu mereka tidak bisa langsung merespon. Itulah yang dialamin dan dilakukan oleh orang yang introvert. Oke, kita lanjut. Menarik kan? Menarik sih menurut aku ini ceritanya. Dari teori atau spekulasi di atas, maka pengalaman saya jadi lebih masuk akal. Banyak sekali teman-teman saya yang menganggap bahwa saya pandai berbicara di depan umum saat S1. Saya pernah menjadi pemateri untuk mahasiswa S2. Saya juga bagian dari tim pemateri dan instruktur untuk mahasiswa baru di kampus saya. Instruktur ya, kakak instruktur. Untuk mahasiswa baru di kampus saya, puluhan kelas ilmiah atau non-ilmiah sering saya isi. Dan jika lancar, beberapa tahun ke depan saya akan mengajar mahasiswa sebagai dosen. Ribet banget nih kata-katanya. Dan kemudian beberapa tahun ke depan saya menjadi seorang dosen gitu aja deh ya, yang mengajar mahasiswa. Apa hubungan saya yang introvert dan kenapa saya pandai public speaking dengan teori di atas? Ini pertanyaan di awal nih yang udah aku tanyain tadi, yang udah kita bentuk pertama kali sebelum kita memperoleh pertanyaan dari abang ini. Apakah ada hubungannya orang yang introvert, ambivert, extrovert dengan public speaking? Nah, kita akan mengetahui jawaban dari si beliau. Menurut aku, public speaking berbeda dengan introvert. Kita nggak bisa samain. Introvert, extrovert itu mungkin karakter atau kepribadian kita. Sedangkan public speaking ini adalah soft skill, di mana soft skill ini bisa kita asah. Introvert dan extrovert ini adalah karakter yang sudah kita bentuk sejak lama. Soft skill ini bisa kita bentuk. Skill, keahlian, berbeda dengan kepribadian. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda menurut aku. Introvert, extrovert berbeda dengan public speaking. Jadi kita nggak bisa samain. Nah, itu menurut aku pribadi. Nggak tahu menurut abang ini gimana, dan nggak tahu juga menurut kamu yang nonton ini gimana. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, boleh sharing di kolom komentar. Kalau gitu, kita lanjutkan ceritanya. Jelas, kriteria-kriteria tadi, struktur urutan aturan jika dalam pesta saya bisa capek sendiri dan rasanya ingin pulang terus. Sebaliknya, dalam ruang public speaking, saya betah. Nah, ini nih. Udah dapat sih dari sini ya. Dia itu membedakan antara introvert dengan public speaking. Karena public speaking sangat jauh berbeda dengan obrolan sehari-hari. Bener banget. Di saat Anda mendapatkan ruang untuk berbicara di depan umum, Anda memiliki otoritas untuk jadi satu-satunya orang yang berbicara di situ. Aturannya jelas. Kalau misal dalam kasus presentasi tugas, nah nih cocok nih. Ada kaitannya tentang presentasi. Public speaking gak jauh-jauh sih dari presentasi. Kayaknya ceritanya lebih menarik daripada cerita aku. Mungkin kali ini aku tidak cerita lebih dan cerita banyak, karena pengalaman yang lebih seru. Oke, kita lanjut. Kalau misal dalam kasus presentasi tugas, Anda hanya perlu memahami materi Anda sebaik mungkin. Bener banget. Ketika kita akan mempresentasikan sesuatu, kita harus tahu dong materi kita apa, membahas tentang apa, dan isi materi kita itu apa. Kita harus tahu dan paham betul. Nah, yang kedua, Anda bicara, audiens mendengar. Bener, dalam presentasi kita berbicara, audiens mendengar. Karena kita adalah sebagai si presentatornya ataupun moderatornya. Dan yang paling penting, tidak seperti sebuah pesta. Anda perlu menyiapkan diri sebelum public speaking, review materi, latihan dengan cermin, dengan teman, dan sebagainya. Strukturnya pun jelas, Anda akan otomatis mendapat perhatian lebih dari audiens. Oke, ini sebelum lanjut ceritanya, aku mau samain pikiran dulu nih antara aku dan kamu tentang cerita ini ya. Menurut aku pribadi, dari cerita yang telah aku tangkap, bahwasanya si pencerita ini adalah orang yang introvert, namun dia bisa public speaking. Nah, jadi ini adalah dua hal yang tidak bisa disamakan. Makanya kalau ada yang mengatakan orang introvert tidak bisa public speaking, itu tidak benar.
Karena dia di sini pengalamannya adalah orang yang introvert namun bisa public speaking dan jago banget, ya jago banget public speaking. Bukan karena dia introvert, tidak. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau tadi introvert ini adalah kepribadian diri, bahwasanya ketika dia berbicara atau ngobrol sama orang itu harus berkonsep, harus berstruktur, tidak enjoy ketika komunikasi atau ngobrol sama orang. Sedangkan public speaking ini adalah ruang yang ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara, maka seorang introvert bisa melakukan hal itu. Seorang introvert bisa nyaman ketika dia menyampaikan materi. Walaupun seorang introvert ini kelihatannya cuek dan susah untuk membuka mulut, tapi ketika dia diberikan kesempatan untuk berpublic speaking, untuk berhadapan dengan orang banyak, diberikan ruang, maka dia bisa dan mudah untuk membuka mulut. Di sini perbedaannya. Kamu paham gak sih sampai di sini? Mungkin masih ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, komen di bawah ya bingungnya di mana. Karena menurut aku ini sih yang kita tangkap, bahwasanya kita itu tidak bisa menyamakan introvert dengan public speaking. Banyak orang yang mengatakan orang yang introvert tidak bisa public speaking, orang yang introvert tidak bisa ngobrol banyak sama orang yang introvert kaku, dan teman-teman ngobrolnya itu tertentu. Banyak kan yang mengatakan seperti itu, padahal konsep dari public speaking berbeda dengan introvert. Soft itu dasar gitu deh, dasar. Sedangkan skill ini adalah kemampuan. Jadi soft skill ini adalah kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang harus kita punya atau kita miliki. Sedangkan introvert ini adalah kepribadian yang berkaitan tentang karakteristik diri kita sendiri. Jadi sangat berbeda. Kalau yang namanya kepribadian sudah kita bentuk sejak awal, sejak kecil. Sedangkan yang namanya soft skill ini ataupun keahlian ini bisa kita asah, bisa kita bentuk dari ini. Walaupun kita nggak jago, nggak ada bakat, nggak bisa ngomong sama orang, detik ini kita bisa belajar dan mengasah potensi dalam diri kita tadi dengan cara latihan public speaking. Kita bisa. Artinya apa? Kita latihan dari sekarang itu bisa. Walaupun kita introvert, tapi kita latihan dari sekarang, kita bisa berpublic speaking. Itu dia yang aku tangkap dari cerita Bobby. Jadi walaupun kamu introvert, kamu jangan menutup kemungkinan kalau diri kamu tidak bisa public speaking. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa public speaking, itu dirimu sendiri yang mengatakan bahwa sebenarnya kamu bisa banget untuk berpublic speaking. Jujur sih, aku aja ya orang yang ambivert. Ketika berada dengan teman-teman rame-rame di cafe ataupun ketika kita lagi nongkrong, itu aku juga tidak banyak ngobrol dengan orang yang aku anggap tidak nyaman untuk ngobrol. Seperti itu. Artinya apa? Tidak semua orang bisa aku obrolin gitu. Walaupun orang yang ekstrovert ini, dengan semua orang dia bisa ngobrol. Dengan semua orang dia bisa ngobrol karena emang sukanya dalam ngobrol. Tapi kalau orang seperti aku yang ambivert, tidak semua orang bisa ngobrol banyak dengan aku dan aku pun begitu. Hanya orang-orang tertentu aja. Tapi kalau untuk diajak ngobrol, aku bisa. Tapi tidak semua orang. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Kalau orang introvert itu susah banget ketika kita ajak bicara, susah banget untuk membuka mulutnya atau bersuara. Kalau kita bilang suaranya tuh emas. Sedangkan orang yang ambivert, dia ketika kita berikan pertanyaan ataupun apa, dia bisa merespon. Tapi ini tergantung pada orangnya. Ketika dia nyaman dengan orang itu, maka dia bisa melontarkan pertanyaan kembali. Seperti itu, sehingga terjadi sebuah diskusi. Tapi kalau orang ambivert ini merasakan, ini orang nggak enak gitu, dan dia nggak nyaman sama orang itu, dia bisa untuk tidak merespon atau merespon dengan biasa aja. Sedangkan orang yang ekstrovert, suka tidak pun dia sama orang itu, dia pasti merespon. Kenapa? Karena itu adalah kesenangan dia berbicara. Nah, aku tidak orang yang seperti itu. Walaupun kelihatannya aku ekstrovert banget ya. Karena banyak yang bilang nih, kamu ekstrovert banget, Jihan. Padahal jujur sih menurut aku nih, aku orangnya ambivert banget. Kalau dikatakan aku orang introvert, enggak juga. Karena aku suka dengan kreativitas dan aku suka hal yang abstrak. Tapi aku juga suka hal-hal yang berkonsep. Seperti itu. Berkonsep, ada aturan, dipersiapkan. Aku juga seperti itu. Jadi aku di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah di sini nih. Nah, sampai sini paham? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya, karena ceritanya sedikit lagi. Kesimpulannya, jika Anda introvert dan ingin pandai dalam public speaking, jangan khawatir. Nah, di sini udah jelas ya. Abang Da ini mengatakan bahwasanya ketika kamu adalah orang yang introvert, namun kamu ingin public speaking, jangan khawatir. Berbagai kegelisahan yang Anda hadapi sebagai orang yang introvert di keramaian sehari-hari, harusnya tidak sama dengan kegelisahan public speaking. Iya dong. Masih ada kegelisahan-kegelisahan lainnya. Public speaking itu formal. Dan ingat kalau musuh kita itu adalah pembicaraan informal yang santan dan asik menurut ekstrovert. Nah, bener banget nih. Ini dia, dapat kita titik temunya. Public speaking itu formal. Formal itu apa? Formal itu berkaitan tentang orang-orang yang introvert tadi. Sedangkan orang yang ekstrovert, kenapa dikatakan bahwasanya orang ekstrovert itu enak mudah bergaul? Nah, ini beda. Orang ekstrovert kalau disuruh public speaking pun tentu ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi nggak semua orang yang ekstrovert itu bisa public speaking. Nggak semua, ya. Karena seorang yang ekstrovert itu dia lebih
terkesan informal. Bener banget, kalau informal itu kan tidak beraturan, tidak berkonsep, tidak berstruktur, tidak ada hal-hal yang mengharuskan gitu loh. Informal ini dia asik, lebih terbuka, se-enjoy-nya, senyamannya, seasik mungkin. Jadi jelas ya, kalau public speaking di sini formal. Ini aku setuju banget nih sama teori lu Bang. Gila, teorinya keren banget dan teorinya masuk di akal. Teorinya masuk di akal banget dan masuk di konsepnya gitu. Jadi kalau dikatakan orang yang ekstrovert bisa public speaking, tidak semua. Nah, orang yang introvert tidak bisa public speaking, itu salah. Salah besar, salah bener. Karena sebenarnya orang yang introvert bisa banget public speaking kalau dia mau aja. Jadi mulai dari sini, kalau kamu yang udah tahu bahwasannya kamu orang yang introvert banget, jangan menutup diri, kamu tidak bisa public speaking. Karena sebenarnya kamu bisa banget. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Dan justru, public speaking ini kan hal yang formal. Nah, orang introvert itu adalah orang-orang yang formal. Kebanyakan orang yang introvert adalah orang-orang yang formal. Karena dia menyukai aturan-aturan tadi, menyukai hal-hal yang berkonsep. Jadi sangat sejalan dong orang introvert dengan public speaking. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang introvert tidak bisa public speaking, itu salah. Ekstrovert pasti bisa public speaking, salah juga. Karena tidak semua orang ekstrovert bisa berpublic speaking. Oke? Sampai sini paham? Gimana dengan orang yang ambivert dong Kak? Ya orang yang ambivert itu seperti ini ya, nggak usah jauh-jauh nih, kalian udah tahu sendiri gimana aku ya. Kalau kalian belum tahu, ikutin keseharian aku di Instagram. Nah, kalian bisa lihat tuh, inilah orang yang ambivert. Salah satu contoh orang yang ambivert. Buat kamu nih yang masih bingung, Kak, aku nih orangnya introvert atau ekstrovert ya Kak? Nah, coba deh kamu gali diri kamu sendiri. Kamu pahami diri kamu sendiri. Caranya gimana Kak? Tuh kan tadi udah ada tuh, orang yang introvert itu ciri-cirinya seperti ini, orang yang ekstrovert ciri-cirinya seperti ini. Nah, kamu udah tahu dong kamu nih di mana. Kalaupun kamu ambivert seperti aku, tadi aku udah jelasin juga aku orangnya seperti apa dan gimana-gimana, ciri-cirinya udah tahu. Oke? Kalau kamu masih belum paham sama cerita ini, kamu bisa ulang dan putar kembali. Tonton 2 kali sampai kamu paham dan ngerti. Aku yakin ketika sesuatu yang kita tidak paham namun kita lihat atau kita dengar secara berulang-ulang, itu bisa buat kita paham kok. Jadi kamu ulang-ulang aja, kamu replay terus video ini sampai akhirnya kamu paham apa sih sebenarnya kesimpulan dari video ini. Oke? Lanjut nih dikit lagi nih, satu paragraf lagi. Nah, catatan terakhir. Kita masuk ke catatan terakhir. Extroversion dan introversion itu framework yang berguna untuk memahami psikologi manusia dengan lebih baik. Bener kan? Bener kan? Tadi aku mengatakan bahwasannya orang yang introvert, ekstrovert itu kepribadian, karakter dalam diri. Nah, karakter itu berkaitan tentang psikologi, psikolog kita, memahami psikologi manusia dengan lebih baik. Akan tetapi, jangan jadikan framework seperti MBTI, zodiak, Weton, IQ, EQ, urutan bersaudara, ini sebagai identitas Anda. Bener banget. Jangan jadikan hal-hal ini tuh identitas kita. Seperti zodiak nih contohnya nih ya. Jadi walaupun kita introvert, ekstrovert, jangan jadikan ini sebagai identitas kita. Karena siapapun kita sudah bisa public speaking. Nah, karena sebenarnya identitas kita adalah apa yang kita inginkan dan kembangkan. Bener banget. Identitas kita adalah apa yang ingin kita kembangkan dan apa yang kita inginkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kamu introvert bisa banget untuk public speaking. Mulai dari sini kamu paham ya. Introvert bisa public speaking, ambivert bisa public speaking, ekstrovert bisa juga public speaking. Karena public speaking ini bukan tentang psikologi, ini tentang keahlian yang bisa kita bangun sendiri, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita persiapkan. Walaupun kita nggak ada bakat, nggak ada ilmu, nggak seperti teman kita yang udah paham betul sejak dari lahir misalnya. Kita dari sekarang, kalau kita mau aja untuk lancar ngomongnya, untuk bisa public speaking, lancar ngomong di depan umum, belajar pun dari sekarang, kita tetap bisa. Kuncinya adalah belajar dan latihan. Cuma belajar dan latihan aja. Ini dua hal yang simple banget untuk dikatakan, tapi nggak semua orang bisa untuk melakukan. Karena sebenarnya walaupun dua kata ini simple, tapi dua kata ini berat. Sampai sini paham? Bang Da Bobby, terima kasih banget atas sharing-sharingnya, curhatannya tentang public speaking dan pengembangan diri. Dari pengalaman Abang Da Bobby, kita bisa belajar banyak. Aku rasa aku sudah terlalu banyak mengulang kata-kata ini dalam satu video. Tapi tujuan aku adalah supaya apa yang aku sampaikan itu lengket di sini. Jadi aku sering ulang-ulangnya, supaya kamu juga bisa paham sama videonya. Nah, kalau gitu, mari kita sudahi dan tutup video ini. Karena video ini terlalu panjang, takutnya kamu juga nggak tonton sampai akhir. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram aku, Jan Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!